Rabu 8 Juni 2022. Shalom, saudara dan saudariku seiman. Apabila kita menyimak dinamika kehidupan masyarakat kita dewasa ini dengan baik, kita akan menjumpai adanya suatu fenomena ketakutan yang sedang mengusik kehidupan bersama kita. Fenomena itu adalah takut akan perbedaan. Akhir-akhir ini, banyak di antara kita yang memiliki perspektif yang keliru tentang perbedaan. Misalnya, untuk hidup berdampingan, kata orang perbedaan harus disisihkan. Menurut pendapat saya, berbeda itu tidak berbahaya. Berbeda malah diperlukan untuk membangun hidup bersama yang berkualitas. Mengapa? Sebab dengan berbeda, kita dapat berbagi potensi diri yang dimiliki untuk saling menyempurnakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak hasil karya kita di tengah dunia ini yang belum tuntas karena dipenuhi oleh aneka kekurangan. Maka dengan terbuka pada perbedaan, kita sebenarnya memberi ruang pada diri sendiri untuk diperkaya. Perbedaan hadir untuk memacu kita agar terus berjuang mengembangkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Saudara dan saudariku seiman, selama menekuni perutusannya, Yesus seringkali tampil berbeda dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Penampilan Yesus ini alhasil menciptakan kesan yang keliru dalam pandangan orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan kisah Injil hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19, Yesus dinilai hendak menjadi oposisi terhadap hukum Taurat dan kitab para nabi yang pada saat itu sungguh dihayati oleh bangsa Yahudi. Kedatangan Yesus dicurigai akan menggerogoti aneka ketetapan yang telah digariskan. Bahkan ada yang berasumsi bahwa Yesus akan melenyapkan semuanya itu dan menggantinya dengan aturan yang berbeda sama sekali. Perspektif semacam ini sungguh meresahkan, sehingga banyak orang di sekitar Yesus mulai melihat Yesus sebagai ancaman bagi stabilitas hidup bersama. Berhadapan dengan kondisi demikian, Yesus pun berkata bahwa tujuan kedatangannya ke tengah kehidupan masyarakat Yahudi tidak seperti yang dibayangkan. Perbedaan yang ditampilkan oleh Yesus sebenarnya bertujuan untuk menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebab selama menekuni hidup bermasyarakatnya, Yesus melihat bahwa keberadaan hukum Taurat dan kitab para nabi tidak dihargai sebagaimana mestinya. Masyarakat Yahudi seringkali hanya menjadikan kedua hukum ini sebatas bahan bacaan yang mesti dikuasai. Mereka memang mempelajarinya secara serius hingga sedetail mungkin. Namun sayangnya, kebiasaan baik ini kurang ditindaklanjuti secara bijaksana dalam praktik yang nyata. Sebab mereka kerap memilih-milih aturan untuk dipatuhi. Misalkan saja, apabila aturan itu dinilai memberi keuntungan atau sesuai dengan kepentingan mereka, mereka akan giat untuk melakukannya. Namun, bila aturan itu dinilai menyusahkan, sedapat mungkin mereka akan mencari cara untuk mengabaikannya. Maka Yesus datang dengan penampilan yang berbeda agar bisa mengubah dan memperkaya hidup mereka dengan pemahaman baru bahwa satu titik dalam hukum Taurat dan kitab para nabi itu sangat berarti untuk dipraktikkan dan bukan cuma untuk dipelajari.
Menguasai kedua hukum ini secara teoretis memang pada dasarnya baik. Tetapi kata Yesus, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Artinya, alangkah lebih sempurna jika kedua hukum itu juga dihayati sebaik mungkin. Oleh karena itu, para saudara dan saudariku seiman, bila dalam hidup harian kita menjumpai perbedaan, entah itu berupa ide, sifat, maupun tindakan, baiklah kita menanggapinya dengan bijaksana. Jangan pernah melihat perbedaan sebagai suatu hal yang menghambat perjalanan hidup kita. Tetapi di saat berbeda, kita sebenarnya dipacu untuk lebih mengasah kemampuan kita dalam hal berbagi dan melengkapi. Sebagai insan, kita ini selalu memiliki kelemahan dan mudah bersalah. Maka, kita butuh kehadiran sesama, sebab kesempurnaan itu milik orang yang terbuka pada sokongan orang lain. Kesempurnaan hanya bisa diraih oleh mereka yang mau belajar dari perbedaan. Tuhan memberkati kita sekalian.